キーキって月収6万だろ。この間売った腎臓が120万。悪魔を1体殺せばだいたい30万。やっぱデビルハンター。 Kalian sadar nggak, di saat karakter utama anime shonen lain punya mimpi yang agung, mulia, dan pengen nyelamatin dunia, Denji dari Chainsaw Man cuma punya satu mimpi, bisa makan roti pakai selai dan megang dada perempuan. The fuck? Banyak penonton yang ketawa ngelihat ini. Mereka mikir, Denji mah emang karakternya mesum dan konyol aja. Tapi di balik kekonyolan dan impian murahan itu, ada sebuah tragedi psikologis yang sangat berat dan gelap. Hari ini kita nggak akan bahas seberapa kuat iblis gergaji mesin. Kita akan membedah hancurnya mental seorang Denji. Kenapa seorang remaja rela membuang harga dirinya, kehilangan otonominya, dan dengan senang hati menerima nasib diperlakukan layaknya seekor anjing peliharaan. Siapin mental kalian, mari kita bongkar sisi psikologis yang paling menjijikan dari Chainsaw Man. Buat paham isi kepala Denji, kita harus pakai satu teori psikologi dasar, yaitu hierarki kebutuhan Maslow. Secara teori, manusia itu punya tingkatan kebutuhan. Mereka baru bisa mikirin soal harga diri, moralitas, atau aktualisasi diri kalau kebutuhan dasar mereka kayak makan, minum, dan rasa aman udah terpenuhi. Masalahnya, seumur hidupnya, Denji terjebak di dasar piramida paling bawah. Dia lahir dalam kemiskinan ekstrim, mewarisi utang gila dari ayahnya, sampai harus ngejual ginjal dan matanya sendiri cuma buat bertahan hidup besok pagi. Gimana lo bisa berharap Denji punya moralitas pahlawan, pembela kebenaran, kalau buat dia, makan makanan yang belum basi aja udah jadi sebuah kemewahan. Otak Denji literally belum sanggup memproses konsep kehormatan, karena dia terlalu sibuk bertahan hidup pakai insting binatang. Karena dia nggak pernah diperlakukan sebagai manusia sejak kecil, Denji mengalami apa yang dalam psikologi disebut sebagai hancurnya self-concept. Dia nggak ngelihat dirinya sebagai manusia yang berharga. Ini yang bikin gaya bertarung Denji brutal banget, tanpa mikirin keselamatan dirinya sendiri. Dia nggak takut mati atau hancur lebur, karena jauh di dalam bawah sadarnya, dia mikir nyawanya emang nggak berharga. Dia memposisikan dirinya hanya sebagai alat atau mesin. Makanya, kalau ada orang yang ngasih dia makan dan tempat tidur empuk, dia bakal langsung bersujud dan ngasih kesetiaan buta kepada orang itu. Dan celakanya, sifat psikologis inilah yang mempertemukan Denji dengan mimpi buruk terbesarnya. これ、君がやったの? Makima adalah definisi dari predator psikologis. Dari detik pertama dia ketemu Denji, Makima tahu persis kalau mental anak ini hancur. Makima paham kalau Denji nggak punya self-concept. Jadi apa yang Makima lakuin? Dia memposisikan dirinya sebagai majikan. Dia secara gamblang bilang ke Denji, mulai sekarang kamu adalah anjing peliharaanku. Bagi orang normal dibilang kayak gitu adalah sebuah hinaan besar. Tapi buat Denji yang kena trauma kemiskinan ekstrim, tawaran ini adalah surga. Makima ngasih Denji jas, ngasih kamar mandi air hangat, ngasih roti enak. Semua kebutuhan dasar di hierarki Maslow terpenuhi dalam sekejap. Sebagai gantinya, Denji harus menyerahkan seluruh kewarasan, otonomi, dan kebebasannya ke Makima. Ini adalah taktik grooming dan manipulasi mental tingkat dewa. Makima sengaja memelihara Denji dalam sangkar emas supaya Denji bergantung sepenuhnya sama dia dan gak berani mikirin buat ngelawan. Denji-kun? すみません。チェーンソーで自分の体も切れちゃって、血出すぎて貧血なるみたいっす。 Menghidupkan rasa putus asa dan kekacauan mental ini ke dalam visual itu butuh kejeniusan tingkat tinggi. Dan gaya storytelling visual Tatsuki Fujimoto berhasil menangkap dengan sempurna anatomi penderitaan Denji tanpa perlu banyak dialog. Keputusasaan itu terlihat jelas dari cara panel digambar dan framing karakternya. Ada alasan psikologis kenapa Denji sempat merasa nyaman jadi anjingnya Makima, yaitu pelarian dari tanggung jawab. Berpikir untuk diri sendiri itu melelahkan, membuat keputusan moral itu berat.
Buat remaja yang mentalnya udah capek disiksa kerasnya dunia, dikontrol oleh orang lain justru ngasih ilusi rasa aman. Denji nggak perlu mikir siapa yang benar dan salah, dia cuma perlu nunggu perintah. Tragedi sesungguhnya dari Chainsaw Man bukanlah pertarungan ngelawan iblis darah, melainkan melihat seorang anak manusia yang begitu hancur mentalnya sampai dia ngira perbudakan adalah bentuk dari kasih sayang. Jadi, lain kali kalian ngelihat Denji ngelakuin hal bodoh cuma demi nyentuh perempuan, ingat bahwa itu bukan sekedar fan service murahan. Itu tuh jeritan dari seorang karakter yang gak pernah tahu rasanya dihargain sebagai manusia seutuhnya. Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Makima itu predator psikologis paling gila di dunia anime? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bedah bareng-bareng, diskusi sehat. And see you guys on the next video. Subscribe. Boss man, over here!